Andi Arief melancarkan serangan ke salah satu parpol koalisi. Dia bilang ada parpol pengkhianat koalisi. Di akun Twitter, dia bilang Demokrat akan tetap setia bersama PKS, meskipun satu partai lain mengkhianati koalisi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Anies seperti sedang mengalami musibah beruntun. Sudah jatuh, tertimpa tangga, ditabrak kerbau. Di saat Anies sedang terpuruk karena selalu gagal menang di survei, parpol koalisi seolah tidak kompak dan saling ejek-ejekan. Yang terbaru adalah Andi Arief melancarkan serangan ke salah satu parpol koalisi. Dia bilang ada parpol pengkhianat koalisi. Di akun Twitter, dia bilang Demokrat akan tetap setia bersama PKS, meskipun satu partai lain mengkhianati koalisi. Dia minta orang-orang menafsirkan sendiri apa maksud dari ucapannya. Ya sudah pasti Nasdem, koalisi mereka cuma ada 3 partai. Kalau Demokrat setia dengan PKS, artinya Nasdem yang jadi pengkhianat. Tidak begitu jelas apa maksud Andi Arief dengan parpol yang mengkhianati koalisi. Mungkin ini berkaitan dengan Nasdem yang melarang Anies mengumumkan cawapres dalam waktu dekat. Demokrat tidak mau menunggu terlalu lama. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyindir balik Andi Arief atas cuitan itu. Kalau dia menyindir balik, kemungkinan ini adalah konfirmasi bahwa memang Andi Arief menyerang Nasdem. Dia bilang Nasdem bukan pengkhianat karena Nasdem adalah partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Kalau tuduhan itu ditujukan ke Nasdem, mungkin orang itu dalam keadaan tidak waras. Nasdem tidak menjalin hubungan politik dengan partai lain kecuali untuk mencari dukungan untuk Anies. Dia justru menyindir Demokrat karena pernah komunikasi dengan partai lain. Memang AHY pernah bertemu dengan Puan dan di situ muncul kabar bahwa AHY adalah salah satu cawapres Ganjar. Koalisi ini memang parah dan tidak layak ikut pilpres. Baru kali ini saya melihat koalisi tapi parpol di dalamnya kayak musuhan, saling ejek, saling adu mulut, mirip anak-anak. Koalisi itu harusnya akur, bukan ribut. Coba kalian bayangkan, seandainya mereka menang pilpres, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pilih cawapres aja, ribetnya bukan main, seolah kayak mau memilih penguasa alam semesta. Apalagi kalau mereka berkuasa, mungkin bisa adu jotos karena rebutan kursi dan jabatan strategis. Biang keroknya memang ada di Demokrat. Kegaduhan yang mereka buat rata-rata datang dari Andi Arief. Dulu dia pernah bilang Anies bakal dipenjara, sehingga pilpres nanti cuma ada 2 capres. Justru ulah Andi Arief inilah yang menunjukkan Demokrat siap hengkang kapan saja. Ini yang membuat Anies nyungsep dan batal nyapres. Andi Arief pastinya membuat Nasdem kesal. Jauh sebelum itu, dia sudah membuat kita semua kesal karena mulutnya terlalu ugal-ugalan melemparkan isu yang tidak jelas asal-usulnya. Bisa dibilang Nasdem telat sadar. Berkoalisi dengan parpol kayak Demokrat sama kayak berusaha membuat kepala sendiri pusing. Ali juga bilang kemungkinan penjegalan Anies akan dilakukan oleh kalangan internal koalisi. Dia memang tidak menyebut Demokrat, tetapi menyindir partai yang mengancam hengkang jika tidak dapat jatah cawapres. Siapa lagi kalau bukan Demokrat? Hanya Demokrat yang maksa AHY harus cawapres. PKS masih mending ketimbang Demokrat. Ini yang disebut maling teriak maling. Sibuk menuduh orang lain menjegal Anies, padahal justru mereka sendirilah yang menjegal Anies. Yang paling lucu adalah Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Dia bilang Andi Arief sedang ngelantur sehingga tidak usah ditanggapi karena akan menyita konsentrasi. Anggap saja kentut yang baunya busuk, tapi tidak tahu pantat siapa yang kentut. Ini makin lama makin mirip drama politik. Intinya Anies itu sudah tidak ada nilai jual.
elektabilitasnya jeblok. Tidak ada yang mau menjadi cawapres kecuali AHY dan Novel Bamukmin. Siapa yang mau keluar banyak biaya dan tenaga habis-habisan hanya untuk mengusung orang yang hampir pasti kalah? Tidak ada orang yang nekat mengambil resiko politik sebesar itu. Apalagi ini pilpres, butuh biaya besar dan logistik segunung. Kalau tidak ada imbalan yang sepadan, lebih baik tidur di rumah. Sebelumnya, Ahmad Ali juga pernah mengatakan bahwa cawapres Anies masih belum ada. Kalau dipikir-pikir lagi, ada kemungkinan memang cawapres Anies belum ada. Pilihan cawapres tidak banyak. Yang ada pun levelnya memprihatinkan. Misalnya Novel Bamukmin. AHY masih lumayan tapi tetap tidak menarik. Kalau saya jadi Anies, lebih baik suruh Nasdem keluar dari koalisi dan cari koalisi lain. Percuma jadi capres kalau ada partai yang terus bikin ulah kayak anak-anak. Dari drama yang terjadi di internal koalisi perubahan, kita semua sadar bahwa Demokrat adalah partai yang banyak ulah. Semoga saja PDIP jangan dekat-dekat dengan Demokrat lagi. Apalagi mempertimbangkan AHY menjadi cawapres Ganjar. Tolong deh, jangan sampai ini terjadi. Di koalisi sebelah, AHY tidak laku. Masa mau jadi kandidat cawapres Ganjar? Nanti kalau ada masalah, Andi Arief akan ditugaskan untuk bikin gaduh, umbar isu basi, bacot ugal-ugalan dan membuat masalah. Andi Arief tidak mungkin berlagak seperti itu tanpa seizin Demokrat. Kalau Demokrat mau, sudah dari dulu Andi Arief diperingatkan atau setidaknya dikurung biar tidak koar-koar kayak orang stres. Ada beberapa kali dia membuat masalah besar, tapi Demokrat tetap mempertahankan dia. Demokrat ini bermain dua kaki, dan kalau tidak senang, mereka akan mengutus orang seperti Andi Arief untuk melakukan serangan politik. Coba pikir, apakah partai seperti ini layak masuk koalisi PDIP dan mendukung Ganjar? Apalagi menjadikan AHY sebagai cawapres? Waduh, ini benar-benar parah kalau sampai terjadi. Kubu Prabowo bisa ketawa puas kalau sampai ini terjadi. Ini sama saja dengan memberikan kemenangan kepada Prabowo. Biarlah Demokrat yang pindah ke Prabowo kalau misalnya koalisi bubar. Atau Demokrat jadi partai jomblo aja, sambil meratapi nasib di pojokan. Mungkin Demokrat lebih segan kalau sama Prabowo. Segalak-galaknya Andi Arief tidak akan berani gebrak meja berkali-kali, apalagi sampai lempar HP. Bersama dengan PKS, Demokrat layak jadi partai gurem selamanya. Mereka inilah separah-parahnya partai yang tidak layak dijadikan contoh. Sejak banyak kader tersangkut kasus korupsi, tanda-tanda kejatuhan Demokrat sudah kelihatan. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.